Haaland, orang bisa bilang Haaland main jelek, lawan MU jelek, lawan City jelek. Og græla stort, og tror jeg både alle dere også hadde vært med på festen etterpå, for å si det sånn. Kita usulkan ke Pak Menpora ada 3 pemain tambahan untuk senior. John Hartman mulai menyusun kerangka timnas Indonesia jelang Piala AFF 2026. Pemain berdarah Medan, Luke Vickery, tampil gemilang bersama MacArthur FC di Liga Australia. Winger yang kerap disandingkan dengan gaya bermain Cristiano Ronaldo ini berpotensi menjadi opsi naturalisasi bagi timnas Indonesia. Sepanjang musim ini, publik sepak bola Australia, khususnya penggemar A-League, dibuat terkesima oleh aksi sensasional Luke Vickery. Pemain berusia 20 tahun itu sukses mencuri perhatian lewat penampilan eksplosifnya bersama MacArthur FC di kasta tertinggi Liga Australia. Sorotan terhadap Vickery semakin menguat setelah ia kembali menunjukkan kualitasnya pada pekan ke-14 A-League musim 2025-2026. Dalam laga yang digelar Sabtu, 24 Januari 2026 sore WIB, ia dipercaya turun sejak menit awal dan menjawabnya dengan performa impresif. Menghadapi tim kuat Melbourne City, Vickery tampil agresif di sisi sayap serangan. Kecepatan dan determinasi tinggi miliknya berujung 1 gol penting yang mengantar MacArthur FC menang telak dengan skor 6-2. Catatan tersebut tergolong impresif untuk pemain berposisi winger yang masih berusia sangat muda. Tak heran jika sejumlah pihak mulai membandingkan gaya bermain Luke Vickery dengan Cristiano Ronaldo pada fase awal kariernya. Berdasarkan analisis yang beredar, termasuk dari cuplikan video akun football.indonesia, Vickery memiliki atribut menyerang yang komplit. Ia mengandalkan kecepatan, keberanian melakukan cut inside, serta tembakan keras dan akurat dari luar kotak penalti. Tak hanya itu, pergerakan tanpa bola Vickery juga dinilai matang di atas rata-rata pemain seusianya. Kombinasi fisik khas pemain didikan Australia dan kelincahan membuatnya kerap menjadi ancaman serius bagi lini belakang lawan. Daya tarik Vickery bagi publik Indonesia semakin besar karena latar belakang garis keturunannya. Winger MacArthur FC itu diketahui memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang lahir di Medan, Sumatera Utara. Fakta tersebut membuat Luke Vickery memenuhi syarat naturalisasi sesuai regulasi FIFA. Riwayat keluarganya pun terbilang unik karena melintasi beberapa negara dan benua. Ayah Vickery berdarah Australia, sementara sang ibu berasal dari Amerika Serikat. Neneknya yang lahir di Medan sempat tinggal di Indonesia hingga usia 9 tahun sebelum menetap di Belanda dan kemudian pindah ke Amerika Serikat. Dengan latar belakang tersebut, Vickery sejatinya memiliki peluang membela Amerika Serikat, Australia, maupun Indonesia. Meski memegang paspor Amerika Serikat dan Australia, peluang memperkuat skuad Garuda masih terbuka karena ia belum mencatatkan caps resmi di level senior. Nama Luke Vickery juga bukan sosok asing bagi publik sepak bola nasional. Pada 2024 lalu, ia sempat tampil di Surabaya bersama timnas Australia U19 pada ajang Piala AFF U19 di Stadion Gelora Bung Tomo. Saat itu, ia masih berstatus pemain Western United U21 sebelum akhirnya sempat tanpa klub dan kini bersinar bersama MacArthur Bulls. Pengalaman bermain di Indonesia tentu menjadi nilai tambah jika PSSI serius mendekatinya. Potensi naturalisasi Vickery sejalan dengan visi pelatih anyar timnas Indonesia, John Hartman. Pelatih asal Inggris tersebut secara terbuka menyatakan kesiapannya memanfaatkan pemain diaspora untuk memperkuat kedalaman skuad. Hartman menilai Indonesia membutuhkan pemain yang terbiasa dengan intensitas tinggi untuk bersaing di level elit. Ia menegaskan pentingnya pemain yang telah ditempa di liga kompetitif. Untuk bersaing di level dunia, Anda membutuhkan pemain level 1 dan 2. Pemain yang terbiasa dengan intensitas dan kecerdasan taktik sepak bola modern. Pernyataan tersebut menjadi sinyal positif bagi pemain diaspora yang tengah bersinar,
termasuk Luke Vickeri di A-League. Liga Australia dikenal sebagai kompetisi yang menuntut fisik kuat dan tempo permainan cepat. Jika PSSI bergerak cepat, Luke Vickeri berpeluang menjadi tambahan ideal di lini serang timnas Indonesia. Gaya bermainnya bisa memberi dimensi baru bagi skuad Garuda di masa depan. Kini, dengan performa yang terus menanjak dan latar belakang keturunan Indonesia dari Medan, pertanyaan besar pun mengemuka. Apakah Ronaldo dari A-League ini segera mengenakan seragam merah putih dalam waktu dekat? Tanpa perlu proses naturalisasi, John Hartman memiliki opsi menarik untuk menambah kekuatan timnas Indonesia. Nama Welber Jardim, bek muda milik Sao Paulo, bisa menjadi alternatif potensial untuk ajang FIFA Series pada Maret mendatang. Era baru timnas Indonesia di bawah komando John Hartman langsung dihadapkan pada agenda yang padat dan menantang. Pelatih asal Inggris tersebut kini tancap gas mempersiapkan skuad Garuda untuk tampil di FIFA Series yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menegaskan bahwa FIFA Series 2026 menjadi momentum penting bagi perkembangan tim nasional. Indonesia telah resmi ditunjuk FIFA sebagai tuan rumah untuk menghadapi Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan Saint Kitts and Nevis. Turnamen ini dinilai memberikan variasi lawan yang sangat berharga bagi timnas Indonesia. Kehadiran tim dari Eropa, Oseania, dan Amerika akan memperkaya pengalaman taktik dan mental para pemain. Melawan tim dari berbagai konfederasi sangat penting untuk perkembangan tim, ujar Erick Thohir, dikutip dari laman resmi PSSI. Ia menilai FIFA Series sebagai kesempatan emas sebelum Indonesia menghadapi agenda besar seperti Asian Cup, Piala Asia 2027, dan kualifikasi Piala Dunia 2030. Dari seluruh lawan yang akan dihadapi, Bulgaria menjadi ujian paling berat. Tim Eropa Timur itu berada di peringkat 88 dunia dan memiliki sejarah panjang tampil di Piala Dunia. Sejalan dengan visi PSSI, John Hartman juga membuka pintu selebar-lebarnya untuk menambah kekuatan skuad. Ia menyadari bahwa untuk bersaing di level global, Indonesia membutuhkan pemain dengan standar tinggi. Untuk bersaing di panggung dunia, Anda membutuhkan pemain level 1 dan 2. Pemain yang terbiasa dengan intensitas dan kecerdasan taktik sepak bola modern. Pernyataan tersebut menjadi sinyal positif bagi pemain diaspora yang tengah bersinar, termasuk Luke Vickeri di A-League. Liga Australia dikenal sebagai kompetisi yang menuntut fisik kuat dan tempo permainan cepat. Jika PSSI bergerak cepat, Luke Vickeri berpeluang menjadi tambahan ideal di lini serang timnas Indonesia. Gaya bermainnya bisa memberi dimensi baru bagi skuad Garuda di masa depan. Kini, dengan performa yang terus menanjak dan latar belakang keturunan Indonesia dari Medan, pertanyaan besar pun mengemuka. Apakah Ronaldo dari A-League ini segera mengenakan seragam merah putih dalam waktu dekat? Tanpa perlu proses naturalisasi, John Hartman memiliki opsi menarik untuk menambah kekuatan timnas Indonesia. Nama Welber Jardim, bek muda milik Sao Paulo, bisa menjadi alternatif potensial untuk ajang FIFA Series pada Maret mendatang. Era baru timnas Indonesia di bawah komando John Hartman langsung dihadapkan pada agenda yang padat dan menantang. Pelatih asal Inggris tersebut kini tancap gas mempersiapkan skuad Garuda untuk tampil di FIFA Series yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menegaskan bahwa FIFA Series 2026 menjadi momentum penting bagi perkembangan tim nasional. Indonesia telah resmi ditunjuk FIFA sebagai tuan rumah untuk menghadapi Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan Saint Kitts and Nevis. Turnamen ini dinilai memberikan variasi lawan yang sangat berharga bagi timnas Indonesia. Kehadiran tim dari Eropa, Oseania, dan Amerika akan memperkaya pengalaman taktik dan mental para pemain. Melawan tim dari berbagai konfederasi sangat penting untuk perkembangan tim, ujar Erick Thohir, dikutip dari laman resmi PSSI. Ia menilai FIFA Series sebagai kesempatan emas
sebelum Indonesia menghadapi agenda besar seperti ASEAN Cup, Piala Asia 2027, dan kualifikasi Piala Dunia 2030. Dari seluruh lawan yang akan dihadapi, Bulgaria menjadi ujian paling berat. Tim Eropa Timur itu berada di peringkat 88 dunia dan memiliki sejarah panjang tampil di Piala Dunia. Sejalan dengan visi PSSI, John Hartman juga membuka pintu selebar-lebarnya untuk menambah kekuatan skuad. Ia menyadari bahwa untuk bersaing di level global, Indonesia membutuhkan pemain dengan standar tinggi. Untuk bersaing di panggung dunia, Anda membutuhkan pemain level 1 dan 2. Pemain yang terbiasa dengan intensitas dan kecerdasan taktik sepak bola modern. Pernyataan tersebut menjadi sinyal positif bagi pemain diaspora yang tengah bersinar, termasuk Luke Vickery di A-League. Liga Australia dikenal sebagai kompetisi yang menuntut fisik kuat dan tempo permainan cepat. Jika PSSI bergerak cepat, Luke Vickery berpeluang menjadi tambahan ideal di lini serang timnas Indonesia. Gaya bermainnya bisa memberi dimensi baru bagi skuad Garuda di masa depan. Kini, dengan performa yang ini berbeda dengan pemain-pemain naturalisasi yang akhirnya membela timnas Indonesia atas inisiatif pribadi, seperti Christian Gonzalez, Greg Nwokolo, Victor Igbonevo, dan Mark Klok. Mereka ini sudah berkiprah sebagai pemain asing sebelum dinaturalisasi. Setelah 5 tahun di Indonesia, mereka memilih jadi warga negara Indonesia atau WNI atas bantuan klub. Eksodus pemain-pemain naturalisasi ke dalam negeri pun menimbulkan pro dan kontra. Ada yang setuju karena Liga Indonesia semakin baik, ada juga yang menyayangkan hal tersebut. Pelatih timnas Indonesia, John Hartman, mulai membuka tabir persiapan skuad Garuda menjelang keikutsertaan di ajang FIFA Series 2026 yang akan digelar pada Maret mendatang. Turnamen ini menjadi momen penting bukan hanya karena Indonesia berstatus sebagai tuan rumah, tetapi juga karena menjadi panggung awal Hartman dalam meracik kekuatan tim nasional. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi 3 lawan dari konfederasi berbeda, yakni Bulgaria UEFA, Saint Kitts and Nevis, CONCACAF, serta Kepulauan Solomon, OFC. Kombinasi lawan lintas benua tersebut dinilai Hartman sebagai tantangan ideal untuk menguji kapasitas para pemainnya. Dalam keterangannya pada Jumat 23 Januari 2026, Hartman menegaskan bahwa proses persiapan saat ini masih berada pada tahap awal, dengan fokus utama pada scouting pemain. Jadi, scoutingnya masih berjalan, dan ini masih menjadi waktu untuk memahami para pemain, ujar Hartman. Pelatih asal Inggris itu mengaku aktif memantau berbagai pertandingan, baik di kompetisi domestik maupun laga non-resmi. Ia menilai Super League sebagai sumber penting untuk menilai kualitas pemain lokal yang berpotensi masuk skuad Garuda. Menurut Hartman, laga Persija akan menjadi salah satu momen penting baginya untuk mengamati langsung potensi pemain lokal yang tampil di kompetisi domestik. Tak hanya itu, Hartman juga memanfaatkan jeda kompetisi untuk menyaksikan laga uji coba klub. Salah satunya adalah pertandingan persahabatan yang melibatkan Bali United. Saya juga akan menyaksikan laga persahabatan Bali United saat jeda kompetisi. Itu sangat bagus untuk memberi penilaian lebih detail terhadap pemain lokal. Lanjutnya, selain membahas persiapan internal, Hartman turut memberikan pandangannya terkait calon lawan timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Ia mengaku cukup mengenal Saint Kitts and Nevis berkat pengalamannya melatih di kawasan CONCACAF. Saya tahu sedikit soal Saint Kitts berdasarkan masa kerja saya di CONCACAF. Saya pernah menghadapi mereka di ajang Nations League, ungkapnya. Sementara untuk Bulgaria, Hartman menilai tim asal Eropa Timur tersebut tengah memasuki fase transisi dengan pelatih baru, namun tetap berbahaya. Mereka telah menunjuk pelatih baru dan kini tengah memulai era baru usai gagal lolos ke Piala Dunia. Menurut saya, Bulgaria adalah tim yang bagus dan akan menjadi lawan yang berkualitas di lapangan, tegasnya. Hartman menutup dengan menekankan bahwa FIFA Series 2026 bukan sekadar turnamen persahabatan biasa. Ajang ini dinilai penting untuk membiasakan pemain timnas Indonesia menghadapi gaya bermain berbeda.
Visa Series akan menjadi ujian menghadapi lawan dari berbagai konfederasi dan itu sangat baik bagi perkembangan para pemain, tutupnya. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman buka suara mengomentari fenomena makin banyaknya penggawa diaspora yang bermanuver memperkuat liga lokal. Sebagaimana diketahui, ada nama anyar yang baru-baru ini menambah panjang daftar pemain keturunan skuad Garuda di BRI Super League, yakni Shane Patinama. Pria berusia 27 tahun itu tadinya membela klub Thailand Buriram United, usai pindah dari KAS Eupen pada Juli 2025, tetapi masa baktinya di sana hanya berjalan separuh musim. Persija Jakarta lantas memakai kesempatan ini untuk menggait Shane Patinama ke skuad mereka. Alhasil, penggawa Timnas Indonesia tersebut resmi mengikuti jejak kompatriotnya, Jordi Amat di Persija Jakarta, Tom Hey dan Eliano Reinders di Persib Bandung, Rafael Struijk di Dewa United, hingga pemain muda Jens Raven di Bali United yang sudah lebih dulu pulang ke tanah air. Melihat fenomena ini, John